Rasil untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ikhwan dan akhwat pendengar setia Radio Silaturahim AM 720 untuk Islam yang satu. Apa kabar Anda di malam hari ini? Kita kembali berjumpa bersama dengan Kang Firman dan juga Dr. Jose serta saya Bu Khalifah yang akan menemani Anda hingga beberapa jam ke depan insya Allah. Baik, di malam hari ini adalah kelanjutan dari malam sebelumnya di mana kita membahas Novus Ordo Seclorum. Dan kali ini adalah bagian yang kedua atau yang ketiga, nanti bisa dijelaskan oleh Kang Firman. Namun sebelum itu kita sapa dulu dua narasumber. Yang satu penyiar, satu narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Firman, hari ini Novus Ordo Seclorum betul? Ya, malam ini kita masih membahas Novus Ordo Seclorum. Bagian kedua atau ketiga? Bagian ketiga, cuman kita masuk Novus Ordo Seclorum di dunia kesehatan Indonesia. Begitu ya dok ya? Ya, kira-kira begitu. Baik, silakan Kang Firman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi ikhwan akhwat semua. Semoga ikhwan akhwat dalam keadaan sehat. Kita melanjutkan masih tentang Novus Ordo Seclorum. Ya. Topik kali ini sebetulnya lanjutan dari apa yang pernah kita bahas pada minggu pertama, yaitu Novus Ordo Seclorum di dunia kesehatan Indonesia. Langsung saja mungkin saya lempar pertanyaan pertama ke Dr. Yose. Dok, bukankah kesehatan Indonesia makin berkembang sekarang ini? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Radio Rasil. Kita bertemu lagi pada malam hari ini untuk membahas Novus Ordo Seclorum di bidang kesehatan ya. Ya. Bang Firman ya. Nah, kita fokus malam ini kalau bisa yang dilawan oleh Siti Fadilah. Ya, kita fokus ke hal itu. Ada dua hal yang dilawan oleh Siti Fadilah dalam Novus Ordo Seclorum di bidang kesehatan ini. Pertama adalah apa yang disebut GISN, Global Influenza Surveillance Network. Ini salah satu peraturan yang dibuat oleh WHO untuk semua negara di dunia. Ya, ada 100 lebih negara yang mengikuti aturan ini. Di mana aturan ini menyatakan kalau ada kejadian influenza, virusnya harus dikirim ke WHO Collaborating Center. Kalau di Indonesia yang dekat adalah di Hong Kong. Nah, kemudian bagaimana nasib virus yang dikirim? Tidak jelas. Tidak jelas dalam artiannya negara yang mengirim virus tersebut tidak tahu bagaimana jenis virusnya, kemudian strainnya bagaimana, keganasannya bagaimana, kemudian tidak ada sharing buat negara yang mengirim tersebut. Sharing dalam artian bagaimana nasib vaksin yang dihasilkan dari virus seednya. Jadi apa namanya yang disemai ya, virus yang disemai tersebut, bagaimana nasibnya vaksin yang dihasilkan. Jadi seolah-olah cuma satu arah aja gitu ya? Satu arah. Jadi Anda kirim, nanti kami jual vaksinnya ke Anda. Kira-kira bahasa simpelnya begitu. Dan Anda beli dengan harga yang pantas gitu. Jadi tidak ada sharing ya. Yang kedua yang dilawan oleh Siti Fadilah Supari adalah statusnya NAMBRU di Indonesia. NAMBRU adalah kesingkatan dari Naval Military Research Unit ya. Di sini Unit 2 ya. Unit 2. Dan laboratorium ini di Tenggarai adalah laboratorium yang bersifat militer dan di Tenggarai melakukan kegiatan-kegiatan rahasia gitu dan bahkan mata-mata. Jadi dua hal ini yang dilawan oleh Siti Fadilah dan ini membuat geger dunia. Jadi yang berani melawan suatu hal yang selama ini tersembunyi itu adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada periode Kabinet Indonesia Bersatu yang Periode pertama. Periode pertama. Gitu. Oke dok. Ini NAMBRU itu militer kan ya dok ya? NAMBRU militer ya, jadi di bawah Angkatan Laut. Nah kita mulai bahas dulu Mas Firman. Persoalan kenapa
seorang Siti Fadila Supari ini mau membuka yang selama ini tersimpan, terpendam secara kuat dan rahasia di dunia ini. Karena adanya sesuatu yang tidak beres di dalam aturan Global Influenza Surveillance Network ini. Peraturan ini sudah berlangsung 50 tahun. Semua negara diwajibkan mengirim virusnya kepada WHO, ya, Collaboratorium Center laboratoriumnya. Tapi negara tersebut tidak mendapat sharing apa-apa. Bahkan harus membeli vaksin yang dihasilkan dari virus yang dikirim tersebut. Dan yang mendapat keuntungan siapa? Adalah negara-negara yang maju teknologinya. Jadi dalam hal ini WHO membagi virus tersebut kepada perusahaan-perusahaan farmasi. Nah, ini yang menjadi menarik ya. Menarik dalam artian, loh, jadi WHO selama ini diperalat oleh bisnis, ya, kepentingan bisnis gitu. Jadi bukan untuk kemaslahatan umat manusia saja, tapi lebih kental di bidang bisnisnya. Bahkan ini WHO juga diperalat oleh kepentingan militer, ya, militer Amerika Serikat. Nah, di dalam masa jabatan Siti Fadila Supari, dia juga mempertanyakan hasil pengiriman virus yang dia kirim ke WHO Collaborating Center di Hong Kong. Dan ternyata virus yang dia kirim itu sudah dibagi kepada perusahaan swasta dan laboratorium militer Amerika Serikat di Los Alamos. Bahkan dalam suatu berita, ya, radio Australia pernah menelpon Siti Fadila, menanyakan apakah Anda tahu, katanya, bahwa Australia membuat virus dari strain Anda. Siti Fadila bilang nggak tahu. Loh, kalau itu terjadi bagaimana? Ya berarti dia mencuri, kan? Dan ternyata memang Australia, sebuah perusahaan swasta Australia yang kita sebut sebagai sebuah perusahaan swasta dengan singkatan tertentu, itu sudah mengambil virus tersebut dari WHO-nya Australia, yang mendapat virus tersebut dari WHO internasional. Nah, ini kan menjadi menarik. Ternyata banyak sekali orang mengambil keuntungan dari suatu kejadian penyakit di negara-negara yang miskin. Dan tentu itu pasti jual beli ya, Dok ya? Oh, jual beli. Ini yang membuat Siti Fadila Supari menggelegak darahnya. Dan dia marah karena ketidakadilan ini. Dan ini kan eksploitasi sebenarnya. Pemanfaatan orang sakit untuk kepentingan mencari uang. Belum lagi kita bicara untuk kepentingan militer, ya. Okay. Nah, ini problem besar. Nah, ini yang dilawan oleh beliau, dan beliau berjuang untuk merubah GISN ini, Global Influenza Surveillance Network ini. Dan itu perjuangannya sangat berat, karena dia harus berhadapan langsung head to head dengan Amerika Serikat. Sehingga dalam sidang WHO, ya, dalam sidang WHO, sebenarnya tepatnya World Health Assembly, ya, yang ke-60 di Jenewa, itu mereka berdebat keras bagaimana harus dirubah GISN ini, karena tidak adil dan eksploitatif gitu. Akhirnya Indonesia mengajukan proposal. Dalam suatu proposal yang disebut judulnya Responsible Practices for Sharing Avian Influenza Viruses and Resulting Benefits. Nah, Amerika mengajukan juga proposal. Nah, judulnya Mechanism to Promote Access to Influenza Pandemic Vaccine Production. Jadi production yang penting buat dia. Kalau di sini kan Indonesia menekankan sharing and benefit bagi negara yang memberikan virus. Nah, gitu. Melalui perundingan alot, ya, akhirnya Siti Fadila Supari memenangkan pertarungan ini. Dan dia berhasil mengalahkan Amerika dalam sidang World Health Assembly ini yang ke-60. Sehingga disepakatilah pada sidang WHA ini suatu judul, ya, yang disebut resolusi WHA yang 60 nomor 28, yaitu Pandemic Influenza Preparedness, Sharing of Influenza Viruses and Access
to vaccines and other benefits. Jadi diterima tuh konsep Indonesia. Dan ini hasil perjuangan dari seorang Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang melobi semua negara termasuk Eropa dan Kanada untuk meyakinkan bahwa GSN yang sudah 50 tahun tersebut adalah sesuatu yang sangat eksploitatif. Jadi ternyata yang mendapat keuntungan dari bisnis vaksin ini yang paling banyak itu adalah Amerika. Dan juga militer. Mungkin karena perusahaan medik yang paling banyak dari Amerika kali, Dok. Bisa jadi, ya seperti kita tahu Tamiflu pun dihasilkan oleh Roche kan. Roche ini kan perusahaan dari Amerika. Salah satu CEO-nya adalah Rumsfeld, arsitek perang Irak. Jadi melihat cerita bagaimana Siti Fadila Supari berjuang merubah GSN ini dahsyat. Dan itu menubuhkan lobby-lobby yang cerdas, yang intelektual, dan kesabaran. Dan yang dilawan itu WHO ya? Dan dilawan itu adalah WHO, Badan Dunia, dan Amerika Serikat yang berkepentingan memperalat WHO. Jadi kata-katanya itu memperalat WHO untuk kepentingannya. Ada nggak perusahaan Indonesia yang diberikan vaksin ini untuk akhirnya diperjualbelikan? Oh ya tidak dong. Ini kan persaingan bisnis. Akhirnya kan kalau saya nggak salah, Siti Fadila Supari membuat kerjasama dengan sebuah perusahaan farmasi dari Cekoslovakia yang bernama Baxter. Kita mendapat akses ke sana, bagaimana strain kita, bagaimana virulensi dari virus kita, dan akhirnya kita tahu bahwa virus kita itu lebih virulen, lebih ganas daripada strain Vietnam. Jadi kalau Mas Firman tahu, pada awalnya kan yang terjadinya flu burung ini kan berasal dari Vietnam. Yeah. Dari Vietnam kemudian menyebar ke Cina dan ke Thailand tahun 2005. Baru tahun 2007 ke Indonesia. Dan ini membuat Indonesia kaget. Nanti kita bicarakan lebih detail persoalan kasus Tanah Karo, Bang Firman. Ini mungkin seperti ada tulisan juga ya. Pada tanggal 6 Januari 2008, Ibu Siti Fadilah merilis buku yang judulnya Saatnya Dunia Berubah. Tangan Tuhan di balik virus flu burung, yang berisi mengenai konspirasi Amerika Serikat dan WHO, seperti yang dokter bilang tadi, dalam mengembangkan senjata biologis dengan menggunakan virus flu burung. Bukunya dianggap membongkar konspirasi WHO dan Amerika Serikat. Siti Fadilah membuka kedok WHO yang telah lebih dari 50 tahun mewajibkan virus sharing yang ternyata banyak merugikan negara miskin. Nah, ini Dok, saya tanya sedikit, merugikan negara miskin. Bukankah negara-negara ini justru untung karena tingkat kesehatan kita bertambah? Ya tapi kita beli vaksin loh. Ya mungkin ada keuntungan dan plus minusnya Dok. Nggak ada. Ya? Nggak ada. Kalau nggak dirubah GSN tuh nggak bisa kita dapat sharing gitu. Jadi kita cuma tetap sebagai Cuma pengirim aja. pengirim dan pembeli. Pengirim dan pembeli. Nggak dapat ilmunya, nggak Nggak dapat dapat apa-apa. ilmunya, nggak dapat sharing dari virusnya, ya. Vaksinnya pun tak pakai korting, ya kan? Diberi dengan harga pantas. Korting bisnis ya. Jadi sehingga jangan jadi persoalan begini Mas Firman. Kenapa Siti Fadila Supari begitu marah melihat kenyataan ini yang selama ini didiamkan banyak orang ya? Ya kan ini persoalan dunia nih sebenarnya. Tapi seorang wanita ya kan berhasil melihat ketidakadilan ini. Ini kan sebenarnya kan itu yang disebut tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang diberikan kepada seorang wanita, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, untuk melihat ketidakbenaran. Kemudian tangan Tuhan untuk membantu dia. Kemudian tangan Tuhan untuk memenangkan dia dalam perundingan-perundingan di Geneva gitu. Oke, jadi ini perjuangan Ibu Siti Fadilah untuk merubah rule WHO untuk GISN ini ya. Betul. Nah, apakah sudah berlaku atau kembali lagi peraturan tersebut ada ini perubahan? saya perkembangannya tidak apa. Tapi kalau kita lihat dari hasil World Health Assembly yang ke-60 nomor 28 ini, itu sepertinya sudah diterima ya. Judulnya Pandemic Influenza Preparedness, ya. Sharing of influenza viruses and access. Nah ya, sharing and access. Berarti kita dapat sharing dan dapat akses. Ya.
untuk vaksinnya. Vaksin. Berarti Informasi juga kita dapat ya. Kita dapat sharing ilmu, maksudnya strainnya bagaimana, negara sebagaimana, kemudian vaksinnya juga. Jadi access to vaccines and other benefits. Nah, other benefits dan keuntungan. Ini kan masalah keuntungan nih. Iya. Jadi supaya kita yang menderita kena penyakit ya jangan kita banyak rugi pula kan. Iya. Nah, seharusnya kan negara yang menderita tersebut diberikan teknologi, kemudian dia membuat obat sehingga masyarakatnya tidak sakit. Nah, ternyata di dunia kesehatan tidak begitu, Mas Firman. Dunia kesehatan itu ternyata ya begini di kalangan internasional sekalipun ya, ini ada how to get the money gitu. Bukan how to look for the money. Jadi kita kembali ke prinsipnya Novus Ordo Seclorum, how to get the money. Nah, ini garis merah. Ada garis merahnya. Statement ini kita temukan dalam bukunya Henry Ford, ya, The International Zionist. The International Jews. Ya. Jadi how to get, bukan how to look for. Kalau how to look for itu mendirikan pabrik vaksin, ya, sharing, atau how to look for. Tapi how to get lain. How to get betul-betul mengambil keuntungan di atas. Jadi kalau bahasa orang Padang itu nembak di atas kuda gitu. Nah, ini mungkin lanjut sedikit, Dok. WHO adalah badan yang bergerak untuk kesehatan dunia yang berada di bawah PBB. Tetapi ternyata dalam bukunya Ibu Siti Fadilah, ternyata virus-virus yang diberikan ke WHO bentuknya selain berubah menjadi vaksin yang dijual kembali ke negara-negara yang memberikan virus tersebut, tapi berubah menjadi senjata biologis. Artinya WHO bekerja sama dengan militer. Ya, fakta ini diungkapkan oleh Siti Fadilah Supari ketika dia mengirim virus ya ke WHO Collaborating Center di Hong Kong. Lalu dia suatu saat dia baca di koran Singapura, Straits Times, ya, 27 Mei 2006. Dalam artikelnya judulnya Scientists Plead Over Sharing of H5N1 Data. Di situ ditulis bahwa data sequencing H5N1 itu dikirim ke WHO hanya dikuasai oleh ilmuwan-ilmuwan di Los Alamos National Laboratory di New Mexico yang jumlahnya sangat sedikit. Mungkin sekitar 15 grup peneliti lah. Nah, di mana 4 dari 15 ini berasal dari WHO-CC. Nah, sisanya itu dari militer lah. WHO laboratorium militer yang di Los Alamos ini di bawah Kementerian Energi Amerika Serikat. Di bawah Kementerian Energi ya? Ya, Kementerian Energi Amerika Serikat. Di laboratorium inilah dirancang bom atom untuk mengebom Hiroshima di tahun 1945. Dan tampaknya laboratorium ini sempat riset dan pembuatan senjata kimia di Amerika Serikat. Jadi bayangkan, begitu pentingnya laboratorium Los Alamos di New Mexico ini. Dan virus yang dikirim oleh Indonesia berada di laboratorium tersebut. Ternyata dahsyat ya, bukan hanya menjadi virus, jadi untuk... Nah, inilah yang tidak diketahui oleh mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Ya, para dokter, para praktisi kesehatan, bagaimana dunia ini ditata tidak seperti yang mereka dapat pengetahuannya di fakultas-fakultas kedokteran, di akademi-akademi perawatan, ya, di sekolah-sekolah perawat. Nah, kita diajarkan dengan guru-guru yang memberikan pandangan-pandangan mulia mengenai seorang dokter, seorang perawat, bahwa dokter itu penolong, perawat itu penolong, patient first, ya. Jadi kita sebagai dokter tuh paradigmanya harus patient first, pasien yang pertama. Nah, ini mungkin agak bertentangan dengan prinsip sekolah manajemen rumah sakit, di mana mungkin manajemen rumah sakit akan mengutamakan bagaimana manajemen hidup, ya. Patient mungkin bisa nambah kesekian, tapi bagi seorang dokter, bagi seorang perawat, patient first. Makanya kadang-kadang ada bercanda, rumah sakit itu tanpa direktur bisa jalan, karena yang bekerja itu udah punya rasa tanggung jawab seharusnya. Tetapi dalam tataran dunia, persoalan kesehatan ini tidak seperti itu.
ada orang mengambil keuntungan yang luar biasa dari penderitaan orang banyak. Ada orang yang memanfaatkan penderitaan orang banyak untuk kepentingan militer. Ini yang menggenaskan, Mas Firman. Saya mengambil sedikit omongan dokter tadi bahwa virus flu burung pertama kali ditemukan di Vietnam. Kasus flu burung itu di Vietnam. 2005 ya. Tetapi ternyata virus yang ada di Indonesia lebih ganas daripada ada yang di Vietnam. Ya, Itu lebih ganasnya memang lebih ganas secara alamiah. Apakah diperganas, Dok? Karena virus yang pertama sudah dikirim ke New Mexico, dikembalikan, belum. dikembangbiakan mungkin. jadi virus Vietnam kan kejadian 2004, maaf bukan 2005 ya. 2004, kemudian 2005 di Indonesia. Nah, kemudian kita bekerja sama dengan perusahaan farmasi Baxter namanya, punyanya Cekoslovakia. Nah, di situ kita bisa mendapat informasi bahwa strain kita ini lebih ganas dari Vietnam. Jadi kalau kita menggunakan vaksin yang dihasilkan dari strain Vietnam, ya vaksin tersebut lemot menghadapi virus H5N1 kita. Jadi kenapa vaksin yang digunakan oleh suatu negara itu harus berasal dari negara tersebut supaya strainnya sesuai dengan virulensinya sesuai dengan vaksin yang dibuat gitu. Jadi jangan misalnya strain Vietnam kemudian dibuat vaksin untuk mengobati flu burung yang disebabkan strain yang dari Indonesia, itu berbeda kadang-kadang virulensinya. Oke, sedikit melenceng, Dok. Tadi dokter bilang virus Vietnam digunakan untuk pasien-pasien di Vietnam. Ya, seharusnya untuk pasien Vietnam. Seperti itu. Nah, Indonesia menggunakan untuk strain Indonesia. Bagaimana dengan kasus vaksin meningitis? Nah, vaksin meningitis ini memang problem nih ya. Ini kita bicara lagi masalah haji nih. Nanti kita bicara khusus soal meningitis. Ada urusan, tapi tetap kan WHO harus mendapatkan vaksin ini. Jadi, nah ini kalau WHO ini agak concern mengenai influenza. Kenapa? Karena ada pandemi, Mas Firman. Pandemi influenza ini mengerikan. Jadi kalau di Eropa orang kena influenza itu udah ketakutan. Karena ketakutan terhadap komplikasi yang disebabkan oleh pneumococcus gitu, suatu kuman. Ya. Tapi di Indonesia kalau influenza, orang Indonesia tuh ya cukup minum jahe panas, bandrex, jeruk teh ya, kemudian bodrek ya. Tidur enak, sembuh dia. Tapi di negara-negara lain nggak seperti itu. Makanya mereka concern mengenai influenza. Karena influenza itu pernah menyebabkan kematian yang banyak gitu. Jadi sedemikian parahnya ya. Makanya mereka membuat aturan tertentu mengenai virus influenza ini dalam satu aturan yang disebut GISN itu, Global Influenza Surveillance Network. Gitu. Nah dok, untuk WHO, alhamdulillah Ibu Siti Fadilah memenangkan pertandingan tersebut. Kita beralih sedikit ke Namru. Namru militer. Mereka udah apa urusannya ngutak-ngatik virus di Indonesia, kan udah ada di sana tuh di New Mexico. Ya tapi kan penyakitnya di Indonesia. Kan kita kirim virusnya ke itu dok, WHO. Jadi negara-negara maju ini, terutama yang kita sebut Novus Ordo Seclorum ini, kan ingin menguasai dunia. Ya. Membentuk tatanan dunia baru. Nah, kebetulan penyakit-penyakit itu kan banyak di negara-negara tropis. Ya kan? Dan sumber daya alam itu juga banyak di negara-negara tropis. Kekayaan negara-negara tropis ini juga banyak. Perang Vietnam memberikan pelajaran banyak pada mereka. Untuk menaklukkan Vietnam aja mereka nggak bisa. Ya, masuk hutan tropis susah. Banyak penyakit, ada malaria, ada macam-macam lah. Ya. Nah, kalau kena malaria itu seumur hidup kadang-kadang Mas Firman. Udah kambuh-kambuh lagi. Kambuh-kambuhan kan. Jadi menarik bagi mereka untuk mempelajari penyakit-penyakit yang berasal dari negara-negara tropis. Karena penyakit-penyakit di negara tropis itu bisa membuat kematian massal. Selain persoalan influenza di negara-negara barat. Ya, seperti DHF misalnya. Ya, kolera misalnya.
Ini mengenai kasus kolera ini menarik juga nih. Siti Fadila Supari pernah juga menulis dalam memoarnya bahwa pernah kejadian satu waktu di Irian. Ya, ini ditulis dalam bukunya Mas Firman. Di Nabire itu di desa Dogiai dan Paniai yang kaya akan emas murni. Nah, ternyata sumber air dewanya telah tercemari bakteri kolera sehingga mengakibatkan 170 orang meninggal dalam beberapa hari saja. Nah, desa tersebut goncang. Nah, sehingga mereka tuh bertanya-tanya, ada apa ini? Sehingga orang Papua berkata begini, kami sangat heran, mengapa pada saat desa kami bergelimpang orang mati karena muntaber, yang datang bukan seorang dokter atau petugas kesehatan, tetapi orang kepolisian. Apa artinya ini katanya? Jadi ternyata sudah ada 3 orang yang diamankan oleh polisi yang mereka ini mengaku menaruh sesuatu di sumber air atas perintah seseorang yang tidak bisa dilacak kembali. Nah, ini ada menarik nih. Desa di Nabire ini kaya akan emas murni. Emas murni ya. Dan mereka tidak mau pindah. Lalu tiba-tiba terjadi wabah kolera. Mati orang 170 orang. Lalu ada orang yang ditangkap, sudah mengaku bahwa mereka menaruh sesuatu di sumber mata air. Dan mereka mengaku disuruh oleh seseorang. Dan seseorang nggak bisa dilacak. Jadi persoalan-persoalan. Itu tahun berapa Dok kejadiannya Dok? Ini kejadiannya sekitar tahun 2007 kalau nggak salah nih. Tapi nanti kita cari lagi ya sumbernya ya. Nah, tapi ini ditulis di buku memoarnya Ibu Siti Fadila Supari. Ketika dia berkunjung ke Nabire dan masyarakat Nabire bertanya kepada dia, kenapa kami bisa mati begini Bu? Katanya. Yang unik yang datang polisi. Jadi bukan dokter yang datang, polisi. Itu kejadian setelah warga situ nggak mau dipindahin dulu ya Dok ya? Ya jadi ternyata ada persoalan begitu. Di belakang itu ada persoalan begitu. Tapi faktanya ada orang mati 170 orang, ada orang ditangkap. Orang yang ditangkap ini mengaku menaruh sesuatu di mata air. Dan ternyata sumber mata air itu tercemar dengan bakteri kolera. Itu faktanya. Kembali lagi profit oriented lagi, dan di situ jelasnya garis merahnya Novus Ordo Seclorum ini ya Dok? Betul. Bagaimana mereka menggunakan section kesehatan untuk penguasaan dunia gitu. Jadi ya alhamdulillah baru tahu ilmu masih seperti ini Dok. Nah Dok, virus dari kita kembali beli setelah mereka melakukan uji coba. Akhirnya kita dapat informasi juga. Saya mengingat perkataan narasumber kita minggu lalu, Kang Jadi De Grey. Mereka biasa membuat seperti itu. Contoh, mereka sudah bisa membuat gempa tsunami dari tahun 60-an. Itu yang saya catat Dok. Bukankah tidak mungkin Dok, virus awal mengenai flu burung ini adalah pengembangan dari virus-virus influenza yang udah ada? Jadi betul Mas Uman, di dunia ini banyak orang baik dan banyak juga orang nakal. Nah, orang nakal ini ada nakal kecil-kecilan, ada nakal secara global. Nah, nakal global ini yang berbahaya. Ya, kita menyebutnya nakal global. Karena yang nakal global ini penampilannya sangat meyakinkan Mas Firman. Pakai dasi, pakai jas, rapi, bahasanya intelek, menghadiri kongres-kongres internasional, menggunakan fasilitas negara, ya kan, powerful, ya, dengan data-data ilmiah yang meyakinkan. Tapi data-data ilmiah itu dipakai untuk meyakinkan banyak orang mengenai misi mereka. Nah, ini persoalan. Cobalah bayangkan, 50 tahun GISN ini berkuasa, dibodoh-bodohin puluhan negara, lebih dari 100 negara, supaya mengirim virus pada mereka, lalu virusnya nggak jelas mau kemana, dan mereka harus beli vaksin pada negara-negara maju tersebut. Itulah yang kita sebut dengan nakal global. nakal global. Nakal global ini menarik sekali dokter.
Dan kita tahu bahwa salah satu protokol of Zion itu adalah melenyapkan sepertiga umat manusia dengan konspirasi kesehatan global. Namun bagaimana ceritanya nanti, Ikhwan dan Akhwat, kita break dulu karena makin menarik. Dimanapun Anda berada, tetaplah setia bersama kami masih dalam Jose Show. Masih di dialog Dr. Jose Show di malam hari ini, kita masih membahas Novus Ordo Seclorum, kali ini tentang konspirasi kesehatan di dunia. Tadi Dr. Jose sudah mengangkat berbagai macam konspirasi-konspirasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang memperalat WHO untuk kemudian menyebarkan berbagai macam vaksin-vaksin berbahaya di dunia Islam, khususnya yang ada di Indonesia. Tadi juga kami sedikit menyinggung tentang salah satu protokol of Zion yang akan melenyapkan sepertiga hingga 90% populasi umat manusia lewat sektor kesehatan ini. Dan bagaimana kelanjutannya, Dr. Jose nanti akan berbicara. Dan kita juga akan menghubungi mantan Menteri Kesehatan yang bisa kita katakan sebagai pejuang kesehatan karena Siti Fadila atau mantan Menteri Kesehatan ini berani untuk mengusir Namru dari bumi Indonesia dan juga berani melobi-lobi petinggi atau pejabat-pejabat WHO tentang masalah kesehatan yang ada di dunia yang memang diperalat oleh Freemason ataupun sejenisnya. Baik, Dr. Jose, bagaimana dok? Kang Firman, kami serahkan kembali ke Kang Firman. Ini mungkin kita coba menjawab salah satu pertanyaan yang masuk ya dok ya. Dari Bapak Mulkan Siregar di Bekasi. Assalamualaikum Pak Jose jurnalis. Kelihatannya semua lini dunia ini dikuasai Amerika Serikat, mulai industri militer, keuangan, dan lain-lain. Artinya lobby Yahudi semua berada di belakang itu semua. Dan lobby jahat itu juga ada di Indonesia. Kalau kita tanya siapa sih pejabat-pejabat di Indonesia yang terlibat lobby Yahudi, tidak ada yang berani menjawabnya. Padahal secara nyata kita bisa rasakan ada. Bagaimana pendapat Pak Dokter? Iya, ini soal lobby Yahudi. Ini yang paling penting yang harus kita ketahui adalah bahwa mereka suka memanfaatkan sebuah negara atau sebuah kelompok untuk kepentingan mereka. Karena jumlah mereka sedikit. Nah, tapi mereka mempunyai kemampuan. Jadi mereka ini mengandalkan program ya. Orang-orang yang ingin membuat tatanan dunia baru ini itu penguasaan cara berpikir, ya mindset gitu. Mereka tidak ingin orang Islam berubah menjadi Yahudi, tidak. Tidak ingin merubah orang Kristen menjadi Yahudi, tidak. Tapi mereka ingin supaya mindset orang Islam, orang Kristen itu sesuai dengan cara berpikir mereka, ya supaya bisa dikuasai gitu. Itu kata kuncinya. Oke, Ibu Siti Fadila. Oke, alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ibu Siti Fadila. Assalamualaikum Bu Siti Fadila. Ya Ibu Siti Fadila, apa kabar Ibu? Saya Firman dari Radio Silaturahim. Kita sedang dalam acara Dr. Jose Show Bu. Sedikit membahas mengenai Ibu Siti Fadila, perjuangan Ibu Siti dalam meluruskan memperjuangkan dunia kesehatan di Indonesia. Bukan di Indonesia aja Mas Firman. Bukan di Indonesia aja, di seluruh dunia seperti kata Dr. Yose. Ibu, saya tertarik mengenai perjuangan Ibu di WHO tentang merubah apa yang sudah terjadi selama 50 tahun di WHO mengenai GISN. Bisakah Ibu ceritakan sedikit Ibu? Tata kelola yang sudah sangat establis selama ini dan ternyata mekanisme yang sudah establis itu menurut saya itu sangat tidak adil dan itu sangat merugikan bagi negara-negara yang lemah atau negara yang sedang berkembang. Ketidakadilan itu sangat jelas sekali. Jadi di WHO itu ada suatu organ yang namanya GISN, di mana GISN itu adalah di bawah jurisdiksi dari negara yang adidaya. Nah, di dalam
mengumpulkan virus-virus ketika ada suatu pandemi, maka virus itu menuju ke suatu negara, bukan ke WHO. Ya memang oleh WHO hanya untuk lewat melalui CISN itu ke suatu negara. Dan begitu virus yang kita kirimkan ke sana, artinya kita sudah tidak mempunyai hak sama sekali terhadap virus tersebut. Virus itu dengan sepihak mereka jadikan vaksin, dan kemudian vaksin itu harus kita beli dengan harga yang sangat mahal. Kita Kalau tidak diberikan punya informasi ya Bu ya? wah silahkan hutang ke Bank Dunia. Itu sudah komplit. Nah, supaya kita membeli, maka kita juga harus dibikin sakit dulu. Iya. Nah, disitulah bahayanya. Nah, ini sistem ini sama sekali tidak sehat. Dan ini akan selalu membuat bangsa yang miskin semakin miskin. Dan bangsa yang kaya akan semakin kaya. Dalam keadaan yang gap antara miskin dan kaya di dunia ini bukan di Indonesia saja. Di dunia negara yang kaya semakin kaya, negara miskin semakin miskin, maka ini merupakan suatu pergaulan dunia yang tidak sehat. Tidak sehat sama sekali. Dan akan menimbulkan satu kehancuran. Apapun juga negara yang kaya pasti akan membutuhkan negara yang miskin. Negara miskin juga harus membutuhkan negara yang kaya. Harus kerjasama dengan harmonis. Tidak boleh dengan dominasi. Nah itu pengertian saya. Maka setelah saya mengerti masalahnya, maka saya berjuang secara konstitusional. Jadi saya berjuang secara diplomatik. Jadi bukan berjuang yang ngawur, bukan. Kami melalui dengan aturan-aturan internasional dengan cara yang elegan, dan perjuangan itu membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Membuka mata dunia. Ternyata ada suatu mekanisme yang tidak adil di WHO. Suatu lembaga yang seharusnya mengayomi umat manusia di dunia dalam bidang kesehatan. Justru di situ ada suatu mekanisme yang sangat. Halo, maaf kita terputus, kita coba lagi kembali. Tadi Bu Siti Fadilah menjelaskan bahwa apa yang Ibu Siti Fadilah lakukan ini untuk membuka mata orang banyak juga ya Dok ya? Iya, jadi kalau kita lihat apa kita dengar tadi ya, dia bercerita dengan hatinya dan terasa sekali keprihatinan ya. Iya. Tadi Mas Firman bilang ini persoalan kesehatan Indonesia. Oh enggak Mas Firman, ini persoalan kesehatan dunia. Dunia ya Dok ya. Yang dilawan dia ini dunia. Nah kan menarik Mas Firman. Ketika Bu Siti memprotes WHO, sudah bisa memprotes WHO, kok Ibu Siti berhadapan dengan Amerika? Kan menarik nih. Iya. Yang diprotes WHO PBB ya. PBB kan. Tapi berhadapan dengan Amerika. Jadi kan menarik. Ketika beliau protes WHO, kok beliau tiba-tiba berhadapan dengan Amerika? Ya. Jadi ternyata Mas Firman, mekanisme GISN ini kan punyanya WHO. Ya. Ya, isinya semua negara yang terkena persoalan influenza, virus influenza, harus mengirimkan virusnya ke laboratorium WHO, CC. Ya, Collaborating Center gitu. Nah, persoalannya di WHO Collaborating Center ini, ya, di sini dibuat seed virusnya. Nah, dari sinilah persoalan itu muncul. Virus tersebut dibagi ke perusahaan farmasi dan jadi menarik bahwa perlawanan beliau terhadap WHO, tapi kemudian beliau berhadapan dengan Amerika Serikat. Nah, ini membuktikan kepada kita bahwa Amerika Serikat mempunyai kepentingan yang luar biasa melalui WHO untuk persoalan kesehatan ini. Terutama untuk mengkolek virus-virus yang dikumpulkan oleh WHO. Dan virus-virus tersebut
disimpan salah satunya ya di Los Alamos Laboratory Amerika di New Mexico. Nah kemudian kan kita dengar bahwa laboratorium ini ditutup. Ya, laboratorium ini ditutup. Tapi ternyata laboratorium ini kan berada di bawah Departemen Energinya Amerika Serikat. Tapi ternyata virus tersebut dikirim lagi ke sebuah lembaga yang di bawah Pentagon, ya, di bawah Pentagon yang namanya BHS. Dan ini membuat kita makin ketar-ketir lagi, karena lembaga ini di bawah Pentagon, di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Tapi itu udah jelas ya dok ya, bahwa kita mengirim virus ke WHO dan kita pun tahu bahwa virus itu akan dikirim ke... Oh tidak tahu. Tetap kita nggak dapat info apa-apa Ini lagi. kan Ibu Siti Fadila Supari kan setengah menteri setengah intelijen ya. Jadi dia mempunyai banyak teman, ya, mempunyai banyak teman peneliti dan dia dapat info dari teman-temannya itu. Nah, setelah laboratorium militer Amerika Serikat yang di Los Alamos ditutup, nah virus tersebut dipindahkan ke dua tempat, yaitu ke GIS-8 dan sebagian lagi ke Biohealth Security. Nah, sebuah lembaga penelitian senjata biologi di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat di Pentagon. Nah, hampir semua pegawai peneliti di Los Alamos ditampung di Biohealth Security ini. Jadi sebetulnya bukan ditutup tapi pindah lokasi Pindah aja. lokasi, gitu Mas Irman. Tujuan masih sama, semuanya sama, cuma lokasi aja Lokasi berbeda. Jadi kan menarik kan, berhadapan dengan WHO, kok yang keluar ini ya, backingnya. Ternyata backingnya selama ini adalah Amerika Serikat. Nah kan menarik bagi kita. Kenapa Amerika Serikat sangat berkepentingan untuk persoalan-persoalan ini. Ini kan menyangkut kebijakan luar negeri Mas Firman. Nah kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini didikte oleh lembaga-lembaga lobis Zionis. Gitu. Nah lembaga Zionis Amerika inilah, lembaga Zionis yang berada di Amerika inilah yang menentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, termasuk yang di Departemen Pertahanan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan adanya the shadow government of the United States of America, itu benar. Jadi Presiden Amerika memang menjalankan rule-nya sebagai kepala negara, tapi yang mendiktekan kebijakannya adalah Eagle Man ini. the Eagle Man atau the shadow government of the United States of America gitu. Jadi sebetulnya lebih banyak dampak negatifnya dibanding positifnya kali ya dok ya. Kalau kita mengirimkan virus, dampak positifnya Dulu, kalau sekarang tentu tidak. Ya, dengan adanya suatu kesepakatan World Health Assembly yang ke-60 nomor 28 itu, ya. Itu sudah seharusnya ya, seharusnya sudah ada sharing dan ada access to vaccine ya. Kan di sini kan jelas ya. Pandemic influenza preparedness, sharing of influenza viruses and access to vaccines and other benefits. Jadi kata kuncinya sharing and access gitu. Oke dok, kita kembali terhubung dengan Ibu Siti Fadila. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya Ibu, kita kembali setelah terputus ya Bu ya. Ibu, ini sedikit saya mau nanyakan Bu. Pada saat Ibu berusaha merubah aturan-aturan WHO mengenai GISN yang sudah berlaku selama 50 tahun, apa Ibu yakin, dari awal Ibu sudah yakin bahwa Ibu akan bisa memenangkan pertarungan dengan WHO? Tidak yakin. Tapi saya yakin bahwa sistem itu harus diubah untuk masalah umat di dunia. Sebuah perjuangan menang dan kalah itu adalah karena Allah. Tapi yang jelas kita harus berjuang di jalan Allah. Nah itu, apakah kalau kita mulai berjuang harus menang, ya nanti tidak jadi berjuang. Kita berjuang yakin bahwa yang kita perjuangkan di jalan Allah, ya kita harus yakin kalau itu memang betul-betul di jalan Allah. Karena untuk kemaslahatan umat di dunia ada suatu kebijakan, ada suatu penindasan, ada suatu dominasi dia, penindasan sebelumnya. Sehingga mencegah bangsa yang lain beraniaya dan bangsa yang lain dapat keuntungan
Jadi seorang muslim itu seharusnya terpanggil untuk hal seperti itu dan juga yakin pasti kalau kita memperjuangkan karena Allah bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan yang lain, tapi adalah yakin karena itu perjuangan di jalan Allah. Kita menang dan kalah kita serahkan ke Allah SWT. Masya Allah Ibu, terima kasih banyak. Tapi mungkin Dr. Yoseus mau sedikit menambahkan. Ya mudah-mudahan apa yang Ibu perjuangan ini menjadi abadi dan banyak yang akan melanjutkan, Bu. Amin. Iya Ibu Siti, terima kasih. Maaf kami mengganggu waktu Ibu. Insya Allah kita bisa berhubungan lagi di dalam waktu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tertarik Dok saya statement Bu Siti tadi. Ya. Pada saat saya tanya, Ibu apa Ibu yakin waktu Ibu bisa menang lawan pertarungan dengan WHO? Bu Siti menjawab, nggak yakin. Ya bagaimana? Ini suatu aturan yang sudah berlangsung 50 tahun. Ya. Kemudian ini harus dirubah melalui perundingan-perundingan, lobby-lobby yang alot. Begitu dilawan ternyata yang muncul langsung beruangnya di belakang. Ya kan? Nah beruang itu ternyata Amerika Serikat. Yang dilawan WHO kok yang muncul backingnya Amerika Serikat. Kan menarik itu. Nah akhirnya ya Ibu Siti Fadila Supari ini harus terpaksa melobi negara-negara Eropa, Kanada, negara-negara Afrika, Irak, Iran untuk mendukung dia. Dan ini seharusnya kemampuannya harus kemampuan seorang diplomat sebenarnya. Bukan dokter ya? Bukan dokter ya. Tapi beliau mempunyai kemampuan tersebut ya. Karena mungkin karena ketulusan ya. Iya. Seperti kata Ibu Siti tadi bilang, bukan prioritasnya bukan menang kalah. Ya. Tapi berjuang sebaik mungkin, mengharapkan ridho Allah ya. Menyadarkan publik dunia gitu. Bahwa ada persoalan di bidang kesehatan. Nah mungkin karena ketulusan itulah yang membuat beliau lobinya menjadi meyakinkan. Ya kan? Kalau sekolah lobby mungkin Ibu nggak pernah punya kali ya. Dia seorang peneliti gitu. Nah, tapi dia ada ketulusan dan dia terus-menerus meyakinkan menteri-menteri kesehatan yang lain, negara-negara lain, dan akhirnya mereka bisa menyadari. Akhirnya pada sidang-sidang WHO itu atau WHA itu, ya Amerika Serikat berhadapan dengan semua negara. Ya, Amerika Serikat terpencil sendirian. Mungkin negara-negara ini butuh trigger kali ya Dok ya? Betul. Jadi kenapa acara ini kita adakan Mas Firman? Adalah salah satu untuk public awareness juga. Iya. Ya masyarakat harus sadar dengan hal-hal yang tersembunyi tapi membahayakan. Yang kita sebut dengan nakal global tadi. Nakal global. Ini Dok sudah ada SMS masuk. Kami bacakan salah satu SMS masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Yose yang saya kagumi. Saya hanya ingin sharing aja. Sewaktu Ibu Siti Fadila menjabat menjadi Menkes, banyak sekali perubahan dalam bidang pelayanan kesehatan. Ketika saya ke RSCM, banyak pasien gakin di Yuwongke, banyak pasien kanker benar-benar gratis. Beberapa kali kemoterapi ditambah obat, padahal berapa coba biaya sekali kemo. Itu banyak loh yang cerita, belum yang sakit berat lainnya. Termaksud pelayanan RS Harapan Kita, RS pemerintah lainnya, juga pelayanan Askes. Dulu Askes itu repot banget ngurusnya, kadang malas ngurusnya. Pada era Ibu Menkes semua dipermudah. Namun entah mengapa berita yang ramai kok tentang pasien yang ditolak atau diterlantarkan saja Dok. Ya memang menarik ya. Saya nggak usah komentari lah, ini kan fakta ya. Tapi yang menarik ada sebuah NGO yang muncul ketika Ibu Siti Fadila Supari menjabat Menteri Kesehatan. NGO tersebut bernama LBH Kesehatan. Dan pemimpinnya adalah Iskandar Sitorus ya. Ya kalau nggak salah saya. Yeah. Dan itu teman saya. Dan dia selalu mengkritisi Ibu Siti Fadila Supari. Nah begitu Ibu Siti Fadila Supari, ini LBH Kesehatan ini hilang pula. Oh gitu? Iya. Jadi eranya cuma era Bu Siti aja. Iya. Ini adalah kebijakan beliau di dalam negeri. Ya, ini salah satu langkah-langkah konkret beliau. Tapi yang kita angkat angle malam ini adalah
bagaimana beliau melawan kegiatan global, kekuatan global ini yang tidak banyak orang berani melawan. Kalau kebijakan-kebijakan ini bermanfaat buat masyarakat ya. Menteri Kesehatan siapapun bisa melakukannya, ya kan? Tapi untuk melakukan perlawanan terhadap WHO, sebuah kebijakan WHO yang disebut GISN dan NAMBRU dan melawan kesemuanya itu dalam kerangka Novus Ordo Seclorum, itu tidak ada orang yang berani. Yang berani cuma Siti Fadila Supari. Oke dok, WHO perjuangan Ibu Siti Fadila alhamdulillah berhasil. NAMBRU pun ditutup. Apa dampak negatif dari keberhasilan Ibu Siti Fadila di saat ini? Tidak ada. Tidak ada. Yang negatif buat diri beliau pribadi aja. Gitu. Ya beliau ya dicari-cari kesalahannya ya setelah dia berhenti ya. Oke dok, penunjukan langsung pada saat. Waduh, ini masuk kasus. Saya langsung kasus ya dok. Penunjukan langsung, apakah salah? Menurut Kepresnya kayaknya boleh itu dok, penunjukan pada saat keadaan terdesak ya. Ya, jadi gini Mas Irwan, sesuatu yang luar biasa itu perang, bencana alam, kebakaran, itu kan prioritasnya apa Mas Irwan? How to save the people, Ya. ya kan? How to save the people, ya kan? Perang pun juga begitu, how to save the people. Jadi kalaupun bisa perang terbatas, kenapa harus perang frontal gitu kan? Iya. Kalau perang tertutup, ya bisa perang tertutup, kenapa harus perang terbuka gitu. Nah, how to save the people ini yang menjadi kerangka acuan berpikir seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin hanya mengikuti aturan, akibat dia patuh mengikuti aturan sehingga banyak orang meninggal, tidak bisa save the people, ini pemimpin ini sebaiknya menjadi manajer perusahaan aja. Dia tidak cocok menjadi pemimpin, dia tidak cocok menjadi leader. Leader harus berani menabrak aturan-aturan ya yang mengekang dia untuk menyelamatkan banyak orang, rakyatnya gitu. Ya. Itu ciri-ciri pemimpin. Jadi dia berorientasi pada rakyatnya. Dalam rangka menyelamatkan rakyat itu mungkin dia tidak disukai oleh siapa? Oleh kekuatan global. Oleh perusahaan-perusahaan besar. Oleh mafia. Ya, seperti terjadi di Meksiko misalnya. Ya. Mereka harus mati. Ya tidak apa-apa. Seorang pemimpin itu risikonya mati itu biasa. Ya, yang penting dia concern mengenai rakyatnya. Nah dalam agama kita, kalau seorang pemimpin concern mengenai rakyatnya, itu pahalanya sama dengan jihad itu. Jadi yang diambil adalah resiko yang paling kecil mengorbankan orang banyak ya dok ya. Iya, jadi Bukan paling besar, paling menyelamatkan diri ya. iya jangan menyelamatkan diri dong. Ya, gara-gara dia takut kalau dia menabrak peraturan dia akan disalahkan, kemudian dia nggak mau melakukan sesuatu untuk menyelamatkan orang banyak, sebaiknya dia mundur jadi pemimpin. Nggak pantas dia jadi pemimpin. Sebetulnya bisa dikatakan ada sedikit kekakuan birokrasi kita enggak sih dok sampai kasus Bu Siti ini keangkat. Kasus yang dicongkel-congkel kalau menurut Dr. Yose, kasus yang dicongkel-congkel ya. Iya, ini yang bagus menjelaskan Pak Yusril kali ya. Pak Yusril sangat piawai masalah hukum tata negara ini. Tapi pada prinsipnya ya suatu ketentuan umum lah ya. Menyelamatkan orang banyak itu adalah tugas para pemimpin. Bagaimana caranya? Itu tugas seorang pemimpin. Apakah harus menggerogoti APBN, mengambil dana taktis atau dana apalah namanya, saya juga nggak tahu. Kalau dulu zaman Pak Harto ada dana taktis namanya. Iya. Ya kan? Pokoknya orang selamat dulu. Nah, kemampuan dia menyelamatkan orang ini yang patut dianjungkan jempol. Itu yang paling penting. Jadi bukan seorang pemimpin yang taat peraturan, kemudian dia tidak concern bagaimana menyelamatkan banyak orang. Apakah dokter akan melakukan hal yang sama juga? Oh, kalau saya tabrak peraturan. Oke dok, saya mau nanya masalah NAMRU. Kalau saya lihat, ini pendapat saya pribadi. Ya. Apakah kerugian di NAMRU itu sama seperti kerugian kita selama 50 tahun mengenai peraturan GISN ini dok?
Jadi Amerika Serikat ini kan seperti yang kita ketahui Mas Ruman, ini banyak melakukan kegiatan-kegiatan di luar negaranya. Ya. Nah, kegiatan-kegiatan di luar negara ini bisa bertentangan dengan hukum di Amerika Serikat sendiri, ya bisa sesuai. Makanya dia membuat laboratorium-laboratorium di luar, ya, di luar negara mereka, sama seperti membuat penjara Guantanamo di luar negara mereka, karena mereka harus melakukan interogasi dengan cara-cara yang tidak bisa dilakukan di Amerika Serikat. Nah, berarti ada hal-hal tertentu di laboratorium ini yang memang aneh. Sebetulnya tidak diizinkan juga di Bagaimana Amerika anehnya? sendiri. Coba begini bayangkan. Mereka itu mempunyai kekebalan diplomatik. Mereka bisa membawa penelitian ini, spesimen penelitian atau apalah namanya di dalam bag-bag diplomatik dalam seorang petugas NAMRU. Jadi dia bisa membawa sampel yang ada di Indonesia ke luar negeri, sampel yang luar negeri ke dalam Indonesia. Ini kan problem. Ya. Dan kita tidak bisa mengecek itu, termasuk intelijen kita, termasuk Departemen Pertahanan kita. Makanya sebenarnya yang paling greget ingin membubarkan NAMRU itu sebenarnya Badan Intelijen Negara kita dan Departemen Pertahanan kita. Tapi nggak berani. Yang berani Siti Fadila Supari. Ini persoalannya kan? Ya. Siti Fadila Supari nothing tulus. Ya, dia mau mati besok juga nggak ada persoalan sama dia. Sebetulnya berterima kasih juga Nah, Bin. negara harus berterima kasih sama dia. Tapi sepertinya malu-malu kucing apa gimana ini, Dok? Iya, karena di negara ini persoalannya banyak, ya, persoalannya banyak itu. Persoalan banyak dalam artian negara ini nggak maju-maju dengan kekayaan luar biasa ya karena ada persoalan dari personnya yang tidak concern, yang tidak komit terhadap negara ini. Satu lagi contoh misalnya, bayangkan seorang politisi senior bisa menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan Zionis Israel. Dia nggak mengerti dengan pembukaan Undang-Undang Dasar yang kita anut. Ya. Padahal dia politisi senior, bekas ketua sebuah organisasi Islam yang ternama. Masa dia nggak ngerti dengan pembukaan konstitusi kita yang melawan penjajahan, bahwa persoalan Zionis Israel melawan Palestina itu persoalan penjajahan, bukan persoalan kita ingin mendamaikan kayak GAM dengan TNI gitu. Ya. Oke Dok, kita jawab pertanyaan yang masuk lagi. Ini ada pertanyaan yang masuk dari 0812 1362 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pencopotan Ibu Siti Fadilah atas tekanan dari pihak Amerika terhadap presiden kita? Oh, ada telepon masuk dulu. Coba kita jawab. Halo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Assalamualaikum Ibu, dari siapa? Hayati. Oh iya Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga dunia bisa di Amerika begitu hebatnya. Amerika satu dok. Kedua, kenapa Ibu Siti Fadilah begitu jadi pejuang pembela negara malah dihadapan dengan kasus? Itu aja Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asmiati ya. Iya. Baik. Iya Bu, ini memang risiko bagi orang yang berjuang Bu. Ya, ya kita pun juga akan menghadapi risiko yang sama ketika kita berjuang melawan kekuatan global ini, atau yang kita sebut dengan nakal global ini Bu. Tapi kita nggak usah takut, karena kita punya Tuhan yang akan membela kita. Ya, sekurang-kurangnya kalau tidak di dunia kita mendapatkan mendapatkan pahala, ya kita mendapatkan sesuatu nanti di akhirat. Prinsip kita gitu aja, yang simple Bu. Oke, mungkin kita jawab pertanyaan yang tadi ya Dok ya, dari 0812 1362 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pencopotan Ibu Siti Fadilah atas tekanan dari pihak Amerika terhadap presiden kita? Yang ini cuma tahu presiden nih. Kita nggak tahu. Tapi pertarungan ini memang ketat ya. Tapi harap ingat loh Mas Firman, buku Ibu Siti Fadilah Supari itu yang tanda tangan Pak SBY loh. Ya. Gitu ya. Jadi Pak SBY tahu persoalannya. Tahu. Cuma mungkin belakangan timbul tekanan ya. Timbul tekanan, ya nggak tahu lah kita bagaimana perjalannya. Karena menarik juga proses pengangkatan menteri sebelumnya ya. Antara Bu Nila Muluk yang sudah hampir oke, kemudian jadi tidak oke, kemudian datang pendatang baru yang tidak terdeteksi sebelumnya gitu.
Ini kita jawab pertanyaan lagi dari hamba Allah di Bukit Duri. Dalam soal bisnis virus tersebut, siapa penjualnya? Who's something wrong? Hanya Allah saja yang hanya bisa membalasnya. Semoga kita doakan. Wassalam. Baik, Bapak hamba Allah di Bukit Duri, tadi kita sudah terangkan bahwa ada suatu aturan dunia khusus mengenai virus influenza ini, Pak, yang disebut GISN, ya, Global Influenza Surveillance Network, yang isinya mewajibkan kepada semua negara di dunia, lebih dari 100 negara, untuk mengirim virus-virus influenza yang menjakiti rakyatnya, baik yang influenza biasa maupun influenza yang agak luar biasa, yang disebut virus flu burung misalnya, ke WHO. Nah, cuma setelah dikirim virus itu, Pak, negara pengirim tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Informasi pun tak dapat, apalagi vaksinnya. Dan vaksinnya nanti didapat setelah dia beli dengan harga yang pantas. Nah, inilah yang diperjuangkan oleh seorang Siti Fadila Supari ketika beliau menjabat menjadi Menteri Kesehatan, yang dia rubah sehingga ada sharing dan akses kepada virus tersebut. Jadi walaupun kita kirim virusnya, setelah kita rubah peraturan ini, Pak, oleh Ibu Menteri sebelumnya, kita mendapat akses kepada virus tersebut dan WHO mengakui bahwa itu virus milik kita. Oke. Nah, milik kita. Jadi itu akses to viruses, ya. Nah, dan kita juga dapat sharing dari misalnya vaksin yang kita. Vaksin itu. Setelah ada ini sebetulnya banyak SMS yang masuk, Dok. Cuman ini beberapa SMS yang masuk bertanya, tapi pertanyaannya sepertinya yang bisa menjawab hanya pemimpin negeri ini aja ya, Dok, ya. Mengenai kenapa Ibu Siti Fadila dicopot, kenapa kasus Ibu Siti Fadila diberhentikan, dan lain-lain. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu dokter juga gak bisa jawab ya, Dok, ya? Tidak, kita tidak bisa jawab. Kita hanya bisa memperkirakan dari circumferential data saja. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri acara ini, saya akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Harun. Mau tanya, saya ibu yang tidak mau anak saya diimunisasi. Karena yang saya pahami vaksin yang digunakan untuk balita bukan menambah kekebalan tubuh, tapi melemahkan tubuh. Dan digunakan untuk mendeteksi sejauh mana kekuatan kaum muslim 15-20 tahun yang akan datang. Bagaimana menurut dokter? Bukankah ini konspirasi Amerika Serikat, WHO, NAMRU, dan antek-anteknya yang ada di seluruh negeri? Jazakallah atas info-info yang dokter bongkar. Selamat berjuang. Umu Harun yang saya hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Ibu rasakan, sebenarnya persoalan kesehatan ini banyak dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan non kesehatan yang tidak mempunyai jiwa untuk menyelamatkan manusia, tetapi mengambil keuntungan. Itu sebenarnya banyak dirasakan oleh orang juga, Bu. Seperti kasus misalnya penangkapan Osama bin Laden di kota Abbottabad. Itu ada beberapa dokter yang terlibat, yang pura-pura melakukan imunisasi di sekitar tempat tinggalnya Osama bin Laden, tapi ternyata mengambil darah. Kemudian darah tersebut diperiksa DNA-nya, apakah sesuai dengan darah DNA-nya Osama bin Laden. Nah, dari situ Amerika mendapat data, sehingga Amerika yakin bahwa Osama tinggal di daerah tersebut. Jadi dia memperalat dokter, memperalat dunia kesehatan untuk kepentingan intelijen dan militer. Nah, persoalan vaksin, imunisasi ini tidak hanya melalui vaksin, tapi juga melalui proses-proses yang lain. Tetapi begini, vaksin ini ada manfaatnya, tetapi kita perlu hati-hati. Prinsipnya halal dan thayyib. Halal bahannya, ya, halal bahannya, tidak haram. Kemudian thayyib itu maksudnya efektif dan efisien. Ya, dia mampu memberikan coverage kekebalan yang cukup lama dan cukup adekuat. Itu syaratnya. Dan tidak ada bahan-bahan berbahaya di dalam vaksin tersebut. Kalau semua persoalan itu selesai, ya kalau ada outbreak dari penyakit, ya vaksin bermanfaat, Ibu.
Ya, tapi kalau misalnya tidak ada outbreak, ya kita harus mengadakan penelitian ulang secara epidemiologi, apakah vaksin ini masih diperlukan atau tidak. Tetapi harap diketahui Ibu, bahwa ada orang yang nakal global, yang suka bereksperimentasi dengan persoalan-persoalan penyakit ini, dan mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Makanya saya sangat concern dengan persoalan kesehatan, terutama persoalan vaksinasi ini, ya, harus melibatkan 3 departemen. Pertama Departemen Kesehatan, kedua Departemen Pertahanan Keamanan Negara, ya kan? Yang ketiga adalah Departemen Luar Negeri. Nah, Departemen Pertahanan Negara ini termasuk intelijen. Karena persoalan orang nakal global ini memang harus diawasi juga. Selain persoalan spekulan ekonomi yang hampir menentukan negara kita tahun 97, 98, 99. Ya, jadi nakal global di bidang ekonomi ada, nakal global di bidang kesehatan juga ada. Kita dapat istilah baru ya. Oke, satu SMS terakhir saya bacakan sebelum kita tutup acara ini. SMS dari 0856 9465 8 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Dr. Yose mencalonkan diri jadi presiden, pasti saya pilih. Bravo Dr. Yose. Susah komen ini. Ya insya Allah Indonesia di kemudian hari bisa dipilih oleh pemimpin yang bisa menjalankan amanah rakyat ya Dok ya. Ya, kita berharap, karena kita meyakini bahwa negara kita adalah negara yang sangat diridhoi oleh Allah sebenarnya. Kemerdekaan kita betul-betul atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, karena tidak diperoleh dengan bertempur habis-habisan seperti Vietnam di Dien Bien Phu yang dipimpin oleh Jenderal Giap. Ya, sebelumnya kita pernah bertempur, tapi pada hari itu betul-betul kita memperoleh kemerdekaan tidak dari hasil pertempuran dan kita mengalahkan musuh dengan telak. Ya, ada vakum kekuasaan dan kita merdeka. Dan ini luar biasa sebenarnya. Jadi negara ini berdiri betul-betul atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan kita harus jaga itu. Ini sebelum saya tutup, ada pendengar mengirim doa yang insya Allah akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memohon cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan cinta amal yang membawaku ke sampingmu. Jadikanlah engkau lebih aku cintai daripada selainmu. Jadikan cintaku padamu membimbingku pada ridhomu. Jadikan kerinduanku padamu mencegahku dari maksiat atasmu. Anugerahkan kepadaku memandangmu. Tataplah diriku dengan tatapan kasih sayang. Jangan palingkan wajahmu dariku. Jadikan aku di antara penerima anugerah dan karuniamu. Wahai pemberi ijabah, ya Arhamar Rahimin. Cukup bagus doanya ya. Luar biasa doanya. Silakan kita tutup acara ini. Iya, baik. Terima kasih buat Kang Firman dan juga Dr. Jose di malam hari ini. Ikhwan dan akhwat, dari pemaparan Dr. Jose dan yang dipandu oleh Kang Firman barusan tadi, inilah bukti konspirasi kesehatan yang selama ini tersembunyi. Konspirasi untuk mensukseskan program depopulasi umat manusia. Lalu kita bertanya, siapakah pelaku di balik konspirasi kesehatan yang telah terjadi? Jawabannya betul, mereka adalah Zionis Yahudi yang telah lama merencanakan segalanya dengan teratur dan rapi sejak ribuan tahun lalu. Dan untuk mewujudkan tatanan dunia baru atau New World Order di masa depan di mana dunia hanya dikuasai oleh pemerintahan tunggal yaitu umat Yahudi. Penting, Ya. kita umat Islam jangan merasa takut. Ya, betul. Karena kita punya penolong yang luar biasa. Kita mengukuhkan ini bukan untuk membuat takut umat Islam, tapi membuat sadar dan mulai mengatur strategi. Betul. Betul sekali dokter. Dan sebagai terakhir, ikhwan dan akhwat, memang umat Yahudi saat ini berada di puncak tertinggi kekuasaan dunia, entah itu di Amerika Serikat maupun Eropa hingga Asia. Mereka telah menguasai segala aspek kehidupan manusia di muka bumi, yang pada akhirnya akan tersisa dua kekuatan besar, Zionis Yahudi dan Islam. Mereka para Yahudi tengah berusaha keras untuk menurunkan populasi umat Islam di muka bumi. Namun nyatanya, pertumbuhan populasi umat Islam jelas terlihat lebih pesat. Ini terlihat pada pertumbuhan populasi mereka di Amerika dan Eropa yang membentuk kekhalifahan Islam.
Jika depopulasi umat manusia ini ditujukan kepada umat Islam, maka kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kuantitas umat Islam terbesar di dunia akan terus menjadi incaran. Bukalah pikiran seluas mungkin apa yang terjadi pada dunia saat ini. Demikian Dr. Jose Sau di malam hari ini. Akhirul kalam, Abu Khalifah, Firman Muslim Tahir, dan Dr. Jose. Ya, Yusuf Rizal. Iya, undur diri dari ruang dengar Anda. Ilaliko, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil untuk Islam yang satu.